Saya Esterlina Tumanggor mempresentasikan invasi Israel dan Palestina dari perspektif hukum humaniter internasional. Legal issues atau permasalahan hukum, rumusan masalah. Pertama, apakah telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan hukum humaniter internasional di konflik Palestina dan Israel? Kedua, bagaimana penerapan hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel? Ketiga, bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap tim medis dalam konflik angkatan bersenjata di Palestina menurut hukum humaniter internasional? Analisis pertama. Sejak konstelasi politik di Palestina menjadi menghangat pada Juni 2007, jalur Gaza berhasil dikuasai oleh faksi Hamas, sedangkan di pihak Israel berusaha untuk menghentikan serangan rudal Palestina karena beberapa waktu sebelumnya serangan pejuang Palestina menewaskan 4 warga Israel dan berusaha membebaskan yang diculik oleh kelompok militan Hamas. Dalam operasi Castle, serangan militer Israel pada fasilitas publik itu tak selamanya akibat keteledoran dan bentuk upaya militer tidak menghormati HAM serta HAI. Sebab seringkali Hamas menggunakan infrastruktur publik untuk memprovokasi Israel agar menyerang sebuah sekolah PBB yang Hamas meluncurkan roket rudalnya. Tindakan yang dilakukan oleh para militer Hamas menunjukkan adanya pelanggaran dalam HAI, yaitu Konvensi Jenewa pasal 28, pasal 51 ayat 2 protokol tambahan 1. Sedangkan berkaitan bangunan dan infrastruktur sipil, melihat kondisi bahwa justru Hamaslah yang sering melakukan pelanggaran, serangan kepada Israel menggunakan bangunan dan infrastruktur sipil, maka membuat Israel berada dalam kondisi yang memaksa atau necessity untuk melakukan penyerangan pada bangunan yang memiliki konstruksi efektif bagi kepentingan militer Hamas. Selain itu, Hamas juga membuat ekstensif menggunakan warga sipil Palestina sebagai perisai manusia, menunjukkan bagaimana organisasi teroris membangun infrastruktur militer besar di jalur Gaza. Selain itu, dari pihak Israel belum maksimal melaksanakannya prinsip kemanusiaan. Serangan yang terjadi tersebut menimbulkan banyak korban sipil dari pihak Palestina. Meskipun tidak sepenuhnya jumlah korban yang besar tersebut murni kesalahan dari militer Israel, akan tetapi pelanggaran prinsip kemanusiaan ini artinya ditafsirkan sebagai pelarangan atas sarana dan metode berperang. Analisis kedua, berkaitan serangan Israel ke jalur Gaza dan dengan alasan Hamas sebagai organisasi yang sering mengganggu keamanan Israel dapat dilihat dalam dua perspektif. Pertama adalah legalitas penggunaan kekerasan atau use of force atau yang dikenal dengan istilah ius et bellum. Kedua adalah bagaimana serangan dilakukan atau dikenal dengan istilah ius in bello. Yang dikategorikan sebagai pembenaran hanya ada dua, yaitu keharusan atau necessity dan pembelaan diri. Negara yang menderita kerugian karena perbuatan negara lain diperbolehkan melakukan tindakan balasan dengan tujuan agar negara yang melakukan pelanggaran itu berhenti melakukan pelanggaran dan melakukan perbaikan penuh. Operasi Castle merupakan bagian dari bentuk pembelaan diri Israel demi melindungi warga negaranya dari gangguan dari pihak asing yang mengancam. Hal ini dipertegas dalam Piagam PBB pasal 51. Praktik negara menetapkan aturan reprisal atau pembalasan sebagai norma hukum kebiasaan internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional. Sebuah pembalasan berperang terdiri dari suatu tindakan yang seharusnya dapat melanggar hukum, tetapi dalam kasus luar biasa dianggap sah berdasarkan hukum internasional bila digunakan sebagai langkah penegakan hukum sebagai reaksi terhadap tindakan melanggar hukum dari pihak lawan. Dalam hal ini, militer Israel menginvasi Palestina sebagai bentuk pembalasan atas tindakan Palestina yang menciderai perdamaian dan keamanan. Tujuan utamanya adalah memperlemah kekuatan militer Palestina, dalam hal ini Hamas. Dalam beberapa kali serangan yang dilakukan Hamas melalui rudal dan roketnya menimbulkan dampak yang tidak baik bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat Israel. Apapun yang dilakukan militer Israel menginvasi Palestina merupakan bentuk upaya pemenuhan atas prinsip dasar yang menjadi acuan Israel sebagai bangsa untuk memberikan jaminan keamanan kepada warga negaranya. Analisis ketiga, bentuk tanggung jawab negara terhadap tim medis dalam konflik angkatan bersenjata di Palestina menurut HAI. Negara Israel dan Palestina yang berkonflik bertanggung jawab menjamin keselamatan kerja petugas medis. Fakta yang ada bahwa justru pelaksanaan pelindungan terhadap tim medis dalam konflik bersenjata hampir tidak ada. Kenyataannya seorang tenaga medis tewas dalam penyergapan di Palestina. Kesehatan menyatakan bahwa mereka yang tewas dalam serangan di perbatasan Gaza adalah pekerja kesehatan. Seharusnya sesuai HAI, petugas medis yang termasuk dalam Palang Merah Internasional
harus dihormati dan dilindungi. Hal ini sesuai dalam Konvensi Jenewa 1 1949 dalam pasal 24. Lalu hukum humaniter internasional sudah menggariskan bahwa negara yang berkonflik maupun yang tidak terlibat dalam konflik itu wajib bertanggung jawab melindungi tim medis. Hal ini sudah tertuang dalam protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa, antara lain adalah kewajiban untuk menghormati dan melindungi personil medis dan personil keagamaan, unit medis dan sarana transportasi medis, personil dan barang-barang bantuan kemanusiaan, kewajiban untuk melindungi tugas medis. Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 melindungi pelayanan kesehatan setiap saat dan dalam keadaan apapun. Penutup, berisi kesimpulan. Kesimpulan poin pertama adalah pelanggaran itu terjadi pada kedua belah pihak yang bersengketa. Namun yang perlu ditegaskan bahwa serangan Israel ke Palestina tidak melanggar hukum humaniter internasional karena serangan tersebut merupakan balasan pada aksi serangan Palestina yang dapat membahayakan stabilitas keamanan negara Israel. Tindakan tersebut merupakan bagian dari self-defense, dan bentuk dari self-defense itu sendiri yaitu reprisal. Alasan yang menguatkan serangan Israel ke Palestina didukung oleh HHI melalui Konvensi Jenewa 1948, sedangkan pelanggaran hukum humaniter internasional terjadi di sini yaitu Israel tidak memenuhi asas proporsionalitas dan Palestina melanggar pasal 52 Protokol Tambahan 1. Perlindungan umum bagi objek-objek sipil, dan pasal 57 ayat 1 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa menyatakan bahwa dalam melakukan operasi militer, perhatian yang terus-menerus harus diberikan untuk menyelamatkan penduduk sipil. Kesimpulan kedua, tujuan dari operasi Castle militer Israel adalah memperlemah kekuatan militer Hamas, menghancurkan terowongan yang digunakan untuk kepentingan yang dampaknya bisa membahayakan keamanan Israel. Tujuan lebih luas untuk menghentikan aktivitas serangan rudal dan roket Hamas yang selama ini mengganggu keamanan masyarakat sipil Israel. Poin ketiga, perlindungan terhadap tim medis dan konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional tidak terlaksana saat konflik terjadi di Palestina. Disebabkan bukan lemahnya hukum yang mengatur, namun karena kurangnya kemauan dan etiket baik serta komitmen bersama dari pihak yang bertikai atau yang bersengketa untuk menetapkan dan memenuhi ketentuan hukum humaniter internasional pada saat konflik terjadi. Bentuk tanggung jawab negara terhadap tim medis dalam konflik angkatan bersenjata di Palestina menurut hukum humaniter internasional nyaris tidak ada. Dibuktikan saat konflik bersenjata justru petugas medis tidak mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1 1949 dan Protokol Tambahan 1 1977. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.